Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan. Dan saya Angga Saputra. Saya Alvan Daryawan. Kenalkan, nama saya Nur Iksan. Dan saya Musawir. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang berkaitan dengan salah satu proyek kami, yaitu sistem informasi pemesanan menu makanan atau minuman pada warkop, atau biasa disebut dengan warung kopi. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Warkop atau warung kopi sekarang sudah sangat populer di kota-kota besar sampai kota yang kecil. Seiring berkembangnya, warung kopi menjadi tempat yang sering dicari atau dibutuhkan untuk minum kopi dan kumpul bersama. Semakin populernya usaha warkop ini membuat pengelola warkop harus berlomba-lomba untuk dapat menarik perhatian orang untuk berkunjung di warkop tersebut. Semakin berkembangnya usaha warkop ini, pelanggan juga semakin banyak berdatangan, sehingga membuat beberapa masalah yang timbul pada usaha warkop ini. Beberapa masalah yang terjadi di warkop seperti pemesanan menu makanan dan minuman yang lambat karena pemesanannya menggunakan manual, sehingga membuat pelanggan yang lain antri untuk memesan menu. Maka dari itu, kami membuat sebuah aplikasi pemesanan menu makanan pada warkop agar dapat memudahkan proses transaksi pada tiap pelanggan. Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi kasir yang berbasis web. Karena aplikasinya berbasis web, jadi aplikasi tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman web. Pada sisi klien atau front-end, menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan pada sisi server atau back-end, menggunakan bahasa PHP natif atau tanpa framework. Untuk basis data atau database-nya menggunakan bahasa SQL, yaitu MySQL. Aplikasi web ini dijalankan di komputer sendiri, artinya berjalan di sisi localhost dan tentu saja tidak perlu memiliki koneksi internet. Aplikasi ini juga dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi, seperti Linux, Windows, dan Mac OS dengan ketentuan memiliki web browser dan juga web server agar aplikasi tersebut dapat berjalan. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode prototype. Karena metode prototype, proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui pada pembuatannya. Namun, jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat belum sempurna atau masih memiliki kekurangan, maka sistem akan dievaluasi kembali dan akan melalui proses dari awal. Tahapan tersebut antara lain yaitu mulai dari proses analisis, desain user interface, pengkodingan, dan yang terakhir yaitu testing untuk menguji aplikasi yang telah jadi. Untuk use case-nya seperti ini. Terdapat 3 aktor, yaitu admin, kasir, dan pelanggan. Admin dan kasir dapat login ke sistem dan memiliki hak akses sesuai user login masing-masing. Kasir dapat melihat daftar menu, memesan menu, melihat riwayat transaksi, melihat data pelanggan, dan melihat data kasir. Sedangkan admin sama seperti kasir, namun tidak dapat memesan menu, karena yang memesan menu hanyalah kasir. Admin juga dapat melakukan manipulasi data pada user atau menu, yang artinya admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus daftar user dan daftar menu makanan atau minuman. Pada diagram use case dapat kita lihat, gambaran diagram tersebut memiliki hubungan ketergantungan dengan diagram lain. Sebagai contoh diagram memesan menu, dengan diagram memilih menu makanan dan minuman. Kedua diagram itu memiliki ketergantungan, karena untuk memesan menu makanan atau minuman harus memilih menu makanan dan minuman terlebih dahulu. Begitupun dengan riwayat transaksi, harus memesan menu terlebih dahulu, baru riwayat transaksinya terbuat.
Pada halaman login, diharapkan memasukkan username dan password agar dapat masuk ke akun. Kemudian akan muncul tampilan dashboard sesuai hak akses dari akun tersebut. Untuk membuat pesanan, masukkan data pelanggan, kemudian pilih menu yang diinginkan sesuai keinginan pelanggan, lalu proses. Kemudian terdapat data pelanggan. Data pelanggan ini otomatis terbuat dari pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Juga ada riwayat transaksi berdasarkan ID pelanggan. Nah, ini ID pelanggan sesuai dengan ID pelanggan di data pelanggan. Kemudian masuk ke user admin. Tampilannya sama seperti user kasir. Terdapat menu untuk melihat data pelanggan, data kasir, riwayat transaksi. Namun terdapat menu tambahan untuk memanipulasi data seperti mengubah data. Di sini kita dapat mengubah data dari kasir. Kemudian menambah data baru, data kasir. Bisa dilihat datanya sudah masuk, sudah bertambah. Lalu untuk menghapus data kasir. Terakhir ada juga untuk menambahkan menu makanan atau minuman. Oke, terima kasih. Itulah tadi preview dari program kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.